ibu yang soleh dan solihah. Arsenio, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Hari ini ibu akan menemani anak-anak untuk membacakan sebuah cerita. Siapa yang mau mendengar cerita dari Bapak? Baiklah, ibu punya satu cerita yang akan dibacakan. Tapi ibu mau anak-anak semuanya lihat ke depan dan suaranya disimpan dulu. Siap semuanya? Siap. Hai hai. Halo. Halo halo. Hai hai. Baik, kita mulai ceritanya. 1, 2, 3, duduk yang manis. Ya. Judul cerita hari ini adalah Paus Nabi Yunus. yang menelan Nabi Yunus. Ya, paus yang menelan Nabi Yunus. Hari ini kita masih bercerita mengenai para nabi, tapi hari ini menceritakan kisah mengenai Nabi Yunus. Bagaimana ya ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nih, ada pausnya. Pausnya ada satu ya yang besar. Kalau dari gambar kecil dari ini Ya, kalau aslinya besar kan? Oke, yuk kita mulai. Nah, sama kayak kemarin. Tersebutlah sebuah negeri bernama Ninawa. Negeri itu amatlah makmur dan kaya raya. Namun sayang sekali penduduknya masih menyembah patung dan berhala. Allah pun lalu mengutus Nabi Yunus untuk mengajak penduduk Ninawa menyembah Allah. Akan tetapi mereka menolak dan beribadahnya kepada benda selain Allah. Nabi Yunus yang diutus oleh Allah merasa kecewa dan sedih. Lalu dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus lalu berjalan sangat jauh melewati hutan dan pegunungan hingga sampailah ia di sebuah pantai yang indah. Nah, pada saat itu ada sebuah kapal yang hendak berlayar. Nabi Yunus pun ikut naik kapal itu karena ingin pergi dengan jauh dari negeri Ninawa. Betul. Namun pada hari itu cuacanya sangat buruk. Langit menghitam, angin bertiup kencang, dan ombak laut menjadi besar. Kayak tsunami. Sangat besar ya. Kayak tsunami. Kemudian kaptennya berkata, "Oh tidak, ada badai yang datang." Kapal pun menjadi oleng ke sana dan kemari dan hampir tenggelam. Semua penumpang merasa ketakutan dan panik sambil menjerit. Ayo cepat semuanya, cepat buang barang-barang kita ke laut, kata perintah nahkoda dari kapal itu. Dengan cepat seluruh penumpang membuang barang-barang mereka ke laut agar kapalnya bisa menjadi lebih ringan. Dari seimbang. Betul ya, dari seimbang ya. Kita lanjutkan lagi ya. Tapi sayangnya kapal ini tetap oleng dan susah dikendalikan. Salah seorang dari kita harus terjun ke laut untuk mengurangi beban kapal. Ayo kita undi siapa yang harus terjun, ucap nahkoda kapal itu. Semua penumpang setuju, tapi mereka ketakutan. Dan akhirnya mereka pun mau melakukan undian untuk membuang satu orang ke laut. Kemudian kapas undian itu dibuka satu persatu. Ternyata
nama Nabi Yunus yang keluar. Hah? Tidak mungkin. Seru penumpang lain tak percaya. Maka mereka pun melakukan undian lagi, diulangi lagi undiannya. Undian apa? Nah, kita lanjutkan lagi ya. Undian yang kedua untuk melempar orang ke laut juga masih keluar nama Nabi Yunus. Ini pasti salah, kata penumpang yang lain. Ayo kita undi lagi, kata penumpang yang lain sedikit ragu-ragu. Kemudian mereka pun lalu melakukan undian lagi untuk yang ketiga kalinya. Nah, Nabi Yunus yang tadi. setelah undian yang ketiga dibuka, oh, ternyata tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus pun lalu pasrah dan menendangkan dirinya ke laut ya, Hafizat ya. Kemudian seketika itu juga kapal pun tidak menjadi oleng lagi. Ayo, mana duduknya yang manis semuanya. Nah, nah di sini ternyata di bawah kapalnya sudah ada ikan paus menunggu ya, menunggu. Betul. Nah, kemudian, nah dengarkan lagi ya. Setelah terjun, Nabi Yunus pun kemudian terombang-ambing di tengah laut. Lalu Allah memerintahkan seekor paus untuk menelan Nabi Yunus tanpa menyakitinya. Selama di dalam perut paus, Nabi Yunus pun terus berdoa kepada Allah. Dia memohon ampun karena telah meninggalkan kaumnya di negeri Ninawi. Kemudian Nabi Yunus berdoa ya, dan Allah mengabulkan doa-doa Nabi Yunus ya. Saat dekat dengan daratan, paus itu mengeluarkan Nabi Yunus dan Nabi Yunus pun lalu berenang ke tepian. Sesampainya di daratan, Nabi Yunus segera kembali ke negeri Ninawa untuk kembali kepada kaumnya. Betul, ini ada anaknya, ini ada mamahnya. Paus itu merupakan mamalia laut yang paling besar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 32 meter ya, dan beratnya bisa mencapai 200 kilogram. Jadi besarnya bisa sampai sebesar apa? Sebesar truk yang besar itu ya. Oke. Besaran ikan piranha. Oh, kalau ikan piranha kecil, besarnya ikan paus. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Hai hai. Halo. Masih ada yang ngobrol. Halo halo. Hai. Terima kasih anak-anak semuanya. Ibu tutup cerita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.